Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak. Hari ini kita akan berbicara tentang penyangga atau buffer. Larutan penyangga atau buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya relatif tetap meskipun ada penambahan asam, basa maupun air. Ya, meskipun ada penambahan asam, basa atau air. Hal ini yang dimaksudkan adalah dalam jumlah yang kecil. Larutan penyangga atau buffer dibagi menjadi dua, yaitu ada penyangga asam dan penyangga basa. Pembagian ini berdasarkan komposisinya. Disebut penyangga asam apabila dia terdiri atas asam lemah dan garam. Sedangkan disebut sebagai penyangga basa jika dia terdiri dari basa lemah dan garam. Penyangga selain terdiri atas asam lemah, garam, dan basa lemah dengan garamnya bisa dibuat dari asam lemah bereaksi dengan basa kuat. Nah, di sini akan menghasilkan garam dan air. Ataupun basa lemah dan asam kuat. Sama, dia menghasilkan garam dan air. Nah, apa bedanya dengan hidrolisis? Bedanya dengan hidrolisis adalah jika pada hidrolisis asam lemah bereaksi dengan basa kuat, ini semua habis bereaksi menghasilkan garam dan air saja. Jadi tidak ada sisa asam lemah atau basa lemah ataupun basa kuat juga asam kuat. Jadi semua habis. Sedangkan yang disebut sebagai penyangga asam setelah bereaksi pada sisa, di sini terdapat sisa asam lemah, misalnya amol, di sini harus habis 0. Nah, di sini juga ada sisa, misalnya bemol. Demikian ya. Jadi di sini juga ada begitu sisa basa lemah. Jika basa lemah misalnya bersisa C-mol, di sini asam kuatnya harus habis bereaksi 0. Garamnya misalnya ada D-mol. Kenapa di sini kok harus bersisa? Karena asam lemah dengan garamnya nanti bisa membentuk suatu penyangga. Nah, sekarang perhitungannya. Bagaimana perhitungannya? Nah, perhitungannya adalah jika penyangga asam misalnya berupa asam lemahnya Ha misalnya ya, ini asam lemah. Kemudian garamnya berarti berupa NaA misalnya. Ha terurai menjadi HH+ dan amin. Sedangkan NaA terurai menjadi Na+ dan amin. Ini ya. Jadi di sini sama-sama mengandung amin. Bedanya, amin yang berasal dari asam lemah ini sangat kecil sekali, karena asam lemah kita ketahui bahwa alfanya kurang dari 1 ya. Sedangkan maka yang dipakai adalah yang berasal dari garam, A yang berasal dari garam. Sehingga
Jika penyangga asam karena dia mengandung H+, maka H+ sama dengan, karena asam lemah pasti memiliki Ka, kali konsentrasi asam lemah dibagi konsentrasi garamnya. Nah, ini. Kemudian jika dijabarkan karena konsentrasi atau dalam hal ini molaritas adalah mol per volume, maka rumusnya bisa berubah H+ sama dengan Ka kali N, ya, mol berarti mencari mol berarti N kali V, ya. Konsentrasinya adalah mol per V, berarti mol adalah M kali V. Berarti karena di sini konsentrasi, berarti N per V. N-nya ini adalah N asam per N garam dibagi V. Karena V dalam larutan itu sama, V-nya adalah V total, maka V asam sama dengan V garam. Ya, V asam sama dengan V garam. Sehingga dicoret, hingga rumusnya menjadi Ka kali mol asam per mol garam, di mana N adalah mol. Ya, jadi mencarinya sesuai dengan yang diketahui. Kalau di sini sudah H+, maka bisa dilanjutkan mencari pH. Yaitu pH adalah min log konsentrasi H+. Sampai di sini mungkin masih ada yang perlu ditanyakan. Untuk penyangga basa tinggal mengganti H+ dengan OH-. Nah, sampai di sini saya harap bisa dilanjutkan dengan contoh soal yang mungkin ditemui di buku atau LKS, ya. Selamat mencoba. Untuk yang kedua nanti akan saya kasih contoh dari perhitungannya. Terima kasih. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.